Halo, perkenalkan nama saya Slamet Irianto. Saya mahasiswa Urindo angkatan 37D. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kita akan membahas apa? Oke, kita akan bahas tentang pelayanan IGD di rumah sakit. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih IGD itu apa sih? Oke, betul sekali teman-teman. IGD itu adalah instalasi gawat darurat, di mana jenis pelayanan rumah sakit dengan pelayanan gawat darurat yang bersifat 24 jam. Dan teman-teman tahu nggak sih bagaimana dan apa aja nih pasien-pasien yang gawat darurat? Oke, pasien-pasien gawat darurat itu berupa satu, pasien-pasien kecelakaan lalu lintas, bencana alam, pasien tidak sadarkan diri, dan banyak lagi. Alur dalam rumah sakit kami, pasien yang datang ke IGD akan dilakukan pemeriksaan khusus dengan penilaian skala nyeri atau triase IGD dalam bahasa sekarang, yang akan dinilai oleh perawat-perawat kami yang berkompeten dalam tugasnya. Saat dilakukan penilaian, ini akan menjadi bahan dasar apa yang memang dibutuhkan. Bahan dasar yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk pelayanan lanjutan pada pasien yang baru datang. Kira-kira teman-teman ada yang masih ingat nggak rumah sakit atau saat teman-teman datang ke IGD itu ada garis berwarna hitam, merah, hijau, kuning. Itu ada fungsi-fungsinya berdasarkan skala. Dan pada saat ini proses untuk penilaian tidak hanya garis lagi, banyak yang sudah berubah sesuai dengan zaman perkembangan medis saat ini. Dalam proses pelayanan, penilaian itu sangatlah penting. Kita ambil contoh ya, pasien yang datang saat ke IGD dengan pelayanan yang segera itu sudah masuk dalam kategori pelayanan yang harus segera dilakukan, itu dengan pelayanan yang harus segera dilakukan di dalam ruangan khusus, namanya ruangan resusitasi. Lalu ada lagi kategori pasien yang butuh penanganan kurang dari 10 menit. Yang ketiga, pasien dengan penanganan kurang dari 30 menit. Dan yang terakhir adalah penanganan pada pasien kurang dari 60 menit. Dengan dasar-dasar itu, keadaan pasien banyak sekali yang dapat kita tolong. Nah, kalau teman-teman berpikir, seringkali mungkin berangkat ke IGD sudah dilakukan pemeriksaan, namun kok tidak dilakukan pelayanan secara langsung, itu bukan berarti tidak dilakukan pelayanan ya. Akan tetapi berdasarkan nilai triase tersebut, itu bisa mendapatkan waktu tunggu antara 30 menit atau 60 menit atau bahkan 10 menit ya. Jadi bukan berarti tidak dilakukan pelayanan ya. Dengan waktu tunggu seperti itu, banyak pasien-pasien yang lain yang membutuhkan perawatan lebih segera, lebih darurat lagi, yang dapat menolong nyawa pasien tersebut. Oke, untuk saat ini kita akan beralih. Bagaimana sih alur dalam mendaftarkan pasien di rumah sakit atau saat datang? Kita bahas ya. Yang pertama, pasien saat datang setelah dilakukan anamnesa, setelah dilakukan penghitungan skala, ya, pasien dibawa ke dalam
ruangan IGD ya, dan berbaringkan di dalam meja pemeriksaan. Dan setelah dilakukan berbaring di meja pemeriksaan, kami akan meminta salah satu pasien untuk meminta keluarga pasien untuk menemaninya, dan yang mengetahui secara rinci perjalanan penyakit yang memang diderita oleh pasien itu sendiri. Dan salah satu keluarga itu kami sarankan untuk ke bagian administrasi untuk melakukan pendaftaran. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, oleh perawat triase atau dokter emergensi, pasien disarankan untuk rawat inap ya. Dan salah satu keluarga yang datang selesai dari administrasi, kembali kami sarankan lagi ke bagian administrasi dengan membawa berkas-berkas yang disarankan untuk dibawa ke bagian administrasi. Misalkan surat pengantar rawat inap, surat penunjang pemeriksaan lab darah atau ronsen atau resep dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pasien-pasien yang rawat jalan pun mungkin alurnya akan sama. Bila pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh perawat, lalu dokter IGD ataupun dokter triase, pasien ataupun keluarga pasien pun kami sarankan untuk kembali ke administrasi dan membawa berkas-berkas untuk dilakukan pembawa pulang ya, dan dilakukan perawatan lanjutan di rumah. Mungkin itu singkat cerita wawasan mengenai alur pelayanan di IGD rumah sakit kami. Banyak yang membutuhkan alur-alur tersebut untuk perkembangan lanjutan bagaimana pasien itu diterima atau tidak. Semua ketentuan alur tersebut ya, semua alur ketentuan tersebut itu akan disesuaikan ya berdasarkan yang dibutuhkan dan juga perkembangan medis yang ada. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, Slamet Irianto, pamit undur diri. Semoga pengetahuan mengenai alur penerimaan pasien atau pelayanan di IGD ini dapat memberikan pemahaman yang lebih untuk teman-teman semua dalam pengobatan di rumah sakit A. Mamat pergi ke taman menangkap serangga sambil bersiul membacakan puisi. Jaga kesehatan kamu dan keluarga untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi.